Sebelum saya menyampaikan Dharma Wacana pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata, Om Awigenam Astu Namasida. Kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah agama Hindu yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Risna Dewi Antari dengan NIM 2213091005 dari Rombel 28. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asungkerta waranugrahanya sampai hari ini kita diberi kesehatan. Kita selalu diberi kemudahan dalam menjalani hidup, sehingga dapat menjalani hari-hari ini. Sujud bakti kita aturkan ke hadapan para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat beragama Hindu khususnya dapat mendharmakan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci Weda. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai, setiap makhluk hidup pasti memiliki tujuan di dalam hidupnya. Apalagi di zaman modern ini, banyak manusia yang berusaha mencapai tujuan dengan menunjukkan eksistensi dirinya agar diakui oleh manusia lain. Tetapi, banyak manusia yang salah mengambil jalan dalam mencapai tujuan tersebut. Pasalnya, di zaman sekarang ini banyak manusia yang melupakan umat manusia. Mereka tega kehilangan, melukai, bahkan melenyapkan manusia lain. Lalu, bagaimana agar hal ini tidak terjadi pada diri kita? Nah, maka dari itu, dengan selalu berpegang teguh pada ajaran Weda. Di sini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pesan Dharma dengan judul Jalan Mencapai Moksa di Zaman Modern. Membahas mengenai tujuan hidup seperti yang tertuang pada kitab suci Weda yang berbunyi Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, yang artinya tujuan umat Hindu adalah untuk mencapai moksa. Kita tidak bisa lepas dari ajaran agama Hindu. Di dalam ajaran agama Hindu terdapat 4 tujuan umat manusia yang disebut dengan Catur Purusa Artha. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama ada Dharma atau kebenaran, yang kedua ada Artha atau kekayaan, yang ketiga ada Kama atau keinginan, dan yang keempat ada Moksa atau kelepasan dari keterikatan keduniawian. Moksa menjadi tujuan utama dan tertinggi, dan Dharma itu sendiri menjadi penopang dalam mencapai tujuan lainnya. Tetapi dalam realitanya di masyarakat yang sering kita ketemui, apakah sudah seperti itu? Dan jawabannya tidak. Mengapa? Karena di zaman sekarang tujuan umat Hindu yaitu hanya 2, ada Kama dan juga Artha. Terbelenggu umat manusia akan Artha dan Kama membuat manusia melupakan Dharma. Akibatnya, untuk mencapai Artha dan Kama ini, manusia akan bertentangan dengan Dharma itu sendiri. Demi mencapai Artha dan Kama, manusia akan melupakan bagaimana caranya memanusiakan manusia lain, seperti menipu, menghina, mencuri, merampok, berkorupsi, hingga membunuh adalah proses Artha dan Kama yang tidak didasari dengan adanya Dharma. Sejatinya, Dharma sangat penting sebagai penopang dalam mencapai tujuan hidup di dunia ini. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam Saras Muscaya mantra 14 yang berbunyi Ikan Dharma Ngarania Huning Mara Ring Swarga Ika Kadi Gatiding Perahu Anhuning Banyaga Untasing Tasik, yang berarti Dharma adalah jalan untuk pergi ke surga, bagaikan perahu yang merupakan alat pedagang untuk pantai lautan. Umat Hindu Dharma yang berbahagia, sebab bahaya sekali ketika kita hidup di zaman sekarang ini tanpa terikat pada Dharma. Seperti halnya ketika kita melihat sungai, ketika berada di tengah-tengah tiba-tiba terjadi banjir bandang. Maka dari itu, kita selalu berpegang teguh pada Dharma dalam mencapai tujuan hidup ini,
kita tidak meragukan makhluk lain. Dengan berpegang teguh pada Dharma dalam setiap langkah, kita akan selalu dibimbing oleh Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam menjalani hidup. Ketika rasa keinginanmu untuk sukses jauh lebih besar dibandingkan rasa ketakutanmu untuk gagal, maka kamu tidak akan terpecahkan. Maka ada sebuah filosofi yang mengatakan manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dibunuh, tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama masih setia pada hatinya. Hati nurani adalah Dharma itu sendiri. Dengan berbuat yang Dharma, maka kita sebagai umat manusia bisa selangkah lebih maju dalam mencapai tujuan hidup umat Hindu, yaitu moksa. Adapun 4 jalan untuk mencapai moksa yang disebut dengan Catur Marga Yoga, yaitu 4 jalan untuk mencapai moksa. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama ada Bhakti Marga Yoga, yaitu rasa bakti. Dengan sikap bakti kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa bisa lebih mendekatkan kita dalam mencapai tujuan moksa. Yang kedua adalah Karma Marga Yoga, yaitu cara mencapai moksa melalui kerja tanpa pamrih. Karma Yoga disebut dengan karmin, di mana karmin akan bekerja keras tanpa menginginkan hasil. Yang ketiga ada yang disebut dengan Jnana Marga Yoga, yaitu cara mencapai moksa melalui pengetahuan. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga disebut dengan Jnanin. Dan yang terakhir ada Raja Marga Yoga, yaitu cara yang dilakukan dalam mencapai moksa dengan menerapkan tapa, brata, yoga, dan semedi. Dengan menerapkan ajaran Dharma dan melaksanakan Catur Marga Yoga dengan hati yang tulus ikhlas, maka dapat menghantarkan umat Hindu dalam mencapai tujuan akhirnya, yaitu moksa. Bapak dosen yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya cintai, demikianlah Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan. Semoga Dharma Wacana ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.